Selamat malam saudara, senang sekali Kaltim Headline Malam kembali hadir. Kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sepekan sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, aksi unjuk rasa di Kota Samarinda masih terjadi. Senin 12 Oktober, ratusan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya menolak undang-undang yang akrab disebut Omnibus Law. Ada pemandangan menarik di balik aksi unjuk rasa lanjutan sejumlah mahasiswa di depan gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci. Saat terdengar panggilan azan sholat asar, para pengunjuk rasa sepakat berhenti sejenak berorasi dan kemudian melakukan sholat bersama. Menyaksikan pemandangan itu, para anggota DPRD Kaltim yang menemui para pengunjuk rasa langsung bergabung untuk sholat bersama. Terlihat Wakil Ketua DPRD Samsun dari PDIP dan Sigit Wibowo dari PAN, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi PKB Syafruddin dan Sutomo Jabir. Para pengunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim menggugat atau AMKM konsisten dengan tuntutannya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Organisasi itu berisi dari sejumlah aktivis perwakilan organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, GMNI, LMND, KAMI, dan IMM. Sejumlah petugas kepolisian yang berjaga-jaga di lokasi juga ikut bergabung melakukan sholat bersama. Gigit telinga itu. Ada masuk kain. Stop sudah. Ya. Terus Pak, ini habis ini apa lagi yang akan dilakukan? Ya kita dengarkan Kita kawan-kawan. tunggu apa permintaannya kan? Kemungkinan nanti diterima atau enggak, Pak? Ya kalau ada perwakilan kita terima dong. Masa tak kita Di dalam atau di sini? Katanya kawan-kawan minta kita ke luar sini untuk mereka menyampaikan aspirasi. Dan saya sudah catat semua dari aspirasi yang tadi mulai tadi siang disampaikan, kita sudah record semua. Ya itu masukan buat kita dan buat bangsa kita. Oh, siap. tinggal tanda tangan aja berarti ini Pak, apa gimana? Apa yang ditandatangani? Oh, enggak ada. Enggak, intinya semua aspirasi beberapa hari yang lalu juga kan ada demo juga. Itu juga kita sampaikan, kita terima juga. Aspirasinya tidak jauh beda dengan aspirasi hari ini. Ya kita tampung dan kita sampaikan kepada pembentuk kebijakan. Kan yang membuat undang-undang Omnibus Law kan di pusat ya. Iya. Jadi kalau perda kita bikin, kita bisa langsung merespon. Karena ini undang-undang pemerintah pusat yang sampaikan, ya kita akan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Korban virus corona berjatuhan. Hanya berselang sehari di Kota Samarinda, total jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 sudah 198 orang. Padahal sehari sebelumnya ada 192 jenazah. Tren kenaikan angka kematian semakin membuat khawatir kalangan relawan, ditambah lagi adanya aksi demonstrasi menentang Undang-Undang Omnibus Law yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Inilah suasana demonstrasi yang berlangsung di DPRD Kaltim dan kantor gubernur dalam sepekan terakhir pasca diumumkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau yang akrab disebut Omnibus Law. Di saat pemerintah Kota Samarinda berjuang keras menurunkan angka penularan virus di masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial, larangan berkumpul dalam jumlah besar, dan wajib memakai masker. Yang terjadi adalah pembiaran pada aksi-aksi demonstrasi di kota ini.
Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda mengakui, kini sudah 198 jenazah dikubur dengan protokol kesehatan di pemakaman khusus pasien terinfeksi COVID-19 di Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Selamat pagi, hari ini tanggal 11 Oktober 2020, tepat pukul 11.00. Kami dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman secara protokol COVID kepada jenazah dengan nomor urut 198 dengan inisial SDL, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen Protestan, berusia 52 tahun. Mulai dirawat di Rumah Sakit Abdullah Sarani pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan diagnosis pneumonia COVID-19 dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 tepat pukul 22:58 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini sedang dilakukan pemakamannya secara protokol COVID di pemakaman umum Kristen Protestan Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Dalam suasana mencekam penularan virus yang terus membesar, berbagai kalangan mulai gelisah adanya aksi-aksi demonstrasi yang rentan dengan penularan virus. Salah seorang relawan yang ikut mengawal penanganan COVID-19 di Kota Tepian, Joko Iswanto, Ketua Info Samarinda, mengingatkan agar aksi demonstrasi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sampaikan kepada rekan-rekan kami dari mahasiswa yang hingga saat ini menyampaikan aspirasi penolakan Omnibus Law di seluruh Indonesia dan khususnya Kalimantan Timur agar tetap menjaga kondisivitas, keamanan, ketertiban yang sudah sangat terjaga di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda. Jika ingin menyampaikan aspirasi, hendaknya dilakukan dengan cara-cara konstitusional, dengan cara-cara baik, sehingga nantinya tidak ada masyarakat yang dirugikan. Kita harapkan Samarinda tetap aman, damai, dan kondisi ini akan terus berlangsung sehingga perekonomian di Samarinda terjaga. Tim Kaltim TV melaporkan. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja berbuntut protes dari 3 organisasi kewartawanan di Kalimantan Timur, AJI, PWI, dan IJTI. Ketiga organisasi menyayangkan terjadinya insiden kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan yang sedang melakukan liputan. Peristiwa itu terjadi Kamis 8 Oktober saat polisi sudah membubarkan massa yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim. Suasana mulai tidak kondusif karena terjadi lemparan benda-benda keras. Polisi mengamankan sekitar 12 orang peserta unjuk rasa dan membawa ke Mapolresta Jalan Slamet Riyadi, Karangasem. Para demonstran yang mengetahui rekan-rekannya ditangkap mendatangi Mapolresta dan meminta agar polisi melepaskan. Saat itulah suasana memanas yang berbuntut nyaris bentrokan. 5 wartawan yang datang meliput di Mapolres mendapat tindakan represif dari petugas kepolisian. Ada yang mengaku dijambak, diinjak kaki, dihardik dengan kata-kata kasar dan meminta menghapus video hasil rekaman. Sikap IJTI Kaltim terkait kasus represif yang dialami oleh teman-teman jurnalis ini? Ya, saya sebagai IJTI Kaltim ya ikut prihatin ya dengan peristiwa yang terjadi pada teman-teman kita. Saya berharap bahwa ini pertama dan terakhir, dan tentunya ini harus diselesaikan secara tuntas persoalan ini. Ada langkah lain yang akan diambil oleh IJTI Kaltim? Langkah lain kita serahkan kepada para korban bagaimana langkah baiknya. Yang jelas IJTI ikut prihatin dan kita akan, apa yang dilakukan teman-teman kita akan dukung. Kapolresta Samarinda Kombes Arif Budiman langsung merespon protes dari 3 organisasi wartawan. Kapolres meminta maaf dan akan menyelidiki apakah ada pelanggaran dilakukan petugasnya saat peristiwa di Mapolresta. Selama ini hubungan polisi dengan wartawan di Kota Samarinda sangat baik, sehingga besar kemungkinan insiden itu adalah kesalahpahaman. Tim Kaltim TV melaporkan.
kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demonstrasi pencabutan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh. Masa aksi yang mengatasnamakan Balikpapan Bergerak atau Barak dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian. Ribuan massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Balikpapan terus melakukan orasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi demo yang dimulai sejak pukul 4 sore ini dibatasi oleh petugas dengan kawat berduri. Masa aksi yang masih terus bertahan hingga sore hari akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian dari Brimob Polda Kaltim dengan menembakkan gas air mata. Sempat terjadi lemparan oleh massa ke petugas kepolisian yang berjaga saat aksi demo digelar. Kapolresta Balikpapan yang mencoba mengamankan bentrokan yang terjadi membuat kepala Kapolresta Balikpapan harus diperban lantaran terkena lemparan suatu benda. Dari bentrokan yang terjadi, satu pendemo digiring petugas kepolisian untuk diamankan. Namanya demokrasi, mereka juga menanyakan tuntutannya, kita juga mengamankan. Kita atas nama negara tidak bakalan kalah sama siapapun, tapi kita juga melindungi mereka juga, melindungi aset-aset negara yang sudah dibangun. Kantor tidak boleh didudukin, mereka maunya mendudukin, ya. Makanya kita bubarkan. Dan ini waktunya sudah malam. Ya. Balikpapan masih dalam situasi pandemi COVID, zona oranye. Dari merah ke oranye kan turun, jangan sampai ada klaster. Masa aksi akhirnya membubarkan diri setelah dipukul mundur oleh petugas kepolisian dari Satuan Sabara dan Brimob Polda Kaltim. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Inilah buntut dari aksi para mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Samarinda melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI berbuntut ricuh dengan aparat kepolisian. Mahasiswa yang sudah merencanakan aksi unjuk rasa sejak kemarin sebagian berkumpul dari halaman Islamic Center. Mereka kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar yang sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Polisi memasang kawat berduri dan sejumlah peralatan anti huru-hara. Awalnya hanya berisi orasi-orasi, namun tiba-tiba ada yang membakar ban dan menghalau kawat berduri yang dipasang polisi. Karena masa menuntut masuk ke dalam komplek DPRD Kaltim untuk menemui para wakil rakyat, polisi kemudian berusaha menghalau dengan menyemprotkan kerumunan dengan air bersih. Masa terlihat kucar-kacir dan ada yang terluka. Salah seorang aktivis mengatakan mereka ingin berdialog dengan anggota DPRD Kaltim, kemudian meminta anggota dewan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja sampai sore hari tidak ada anggota DPRD yang keluar menemui mereka. Kita akan bertahan sampai di sini, kita akan menduduki kantor DPRD karena 2 hari kita aksi tidak ada sama sekali itikat baik daripada pemangku kebijakan Kalimantan Timur untuk menanggapi permintaan kita. Maka hari ini kita di DPRD Kaltim akan menduduki sampai malam hari. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi juga di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Sangatta, dan Bontang. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kota Balikpapan sepanjang Kamis pagi melakukan evakuasi korban helikopter yang terjatuh di kawasan Gunung Binjai, Balikpapan Timur. Tim Basarnas yang dibantu oleh TNI, Polri, serta unsur SAR lainnya melakukan pencarian korban dengan berjalan kaki sesuai dengan koordinat titik yang didapat dari signal satelit. Tim Basarnas beserta TNI, Polri, serta unsur SAR lainnya melintasi medan yang cukup berat. Sekitar 2 jam sebanyak 5 korban dapat ditemukan, tak jauh dari signal PLB yang dipancarkan. 3 korban selamat sementara 2 korban meninggal dunia. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo untuk dilakukan visum dan diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi ini kami dari Basarnas mengadakan uji pelaksanaan operasi SAR di kantor SAR Balikpapan. Jadi semacam uji fungsi, Pak. Kami dari Direktorat Operasi ingin memastikan bahwa pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan oleh kantor SAR Balikpapan ini sudah sesuai dengan standar operating procedure yang sudah ditetapkan oleh Basarnas, sehingga kami perlu terus melakukan uji fungsi untuk menjaga kualitas operasi, untuk memastikan bahwa operasi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga hasilnya maksimal. Pelayanan operasi SAR oleh kantor SAR Balikpapan kepada masyarakat bisa diberikan secara maksimal. Dan sebenarnya uji pelaksanaan ini tidak hanya di Balikpapan, tapi juga di seluruh kantor SAR di Indonesia. Dalam evakuasi korban helikopter yang dilakukan oleh tim Basarnas dan unsur TNI Polri merupakan simulasi dan uji pencarian dan pertolongan yang dilakukan pihak Basarnas selama 3 hari. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Masa sulit bagi para siswa belajar online di Kota Tenggarong tertolong adanya bantuan paket data dari pemerintah. Selama Juli sampai September, sudah 2 kali pendistribusiannya sehingga para siswa aman dalam proses belajar melalui daring atau dalam jaringan. Segala upaya dilakukan agar para mahasiswa tidak tertinggal mata pelajarannya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, siswa tidak lagi melakukan proses belajar mengajar di ruang kelas, namun diganti dengan sistem daring alias dalam jaringan internet. Tapi masalah baru muncul, tidak semua siswa punya kemampuan, terutama paket data agar bisa terkoneksi dengan internet. Karena itu, akhirnya pemerintah membantu biaya pulsa kepada siswa, termasuk juga para guru yang anggarannya diambil dari BOS atau biaya operasi sekolah. Jadi untuk melengkapi sarana pembelajaran daring, jadi melalui anggaran dana BOS, jadi sekolah kami sudah mendistribusikan subsidi pulsa paket data maksudnya ini. Ya. Ini 2 kali. Jadi tahap pertama dulu pada bulan Juli, tanggal 16 Juli seingat saya itu. Kemudian pada waktu itu sejumlah 4,5 GB. Kemudian pada bulan September ini tahap kedua, kami memberikan subsidi lagi sebanyak 16 GB. 16 GB. Dalam jumlah siswa yang tahap pertama berapa siswa yang dapat, Pak? Yang 4,5 GB? Yang 4,5 GB seluruh siswa. Seluruh siswa. Jadi seluruh siswa jumlah berapa? 842. Oh iya. Yang 16? Yang 16 sama. Tahap kedua kan? Tahap yang kedua. 16 GB juga seluruh siswa kami.
Kutai Kartanegara termasuk kabupaten yang berada di zona merah di beberapa kawasan kelurahan. Lantaran itu, sistem belajar dan mengajar masih tetap dilakukan melalui daring sampai kondisi pandemi COVID-19 benar-benar reda. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Penggerebekan tim Reskim Mabes Polri ke lokasi di Dusun Antai, Desa Sebulu Modern menemukan adanya kegiatan ilegal. Tim Polri sudah memasang polis lain di kawasan tambang ilegal. Ditelusuri ke lokasi, terlihat papan pengumuman bahwa lahan di situ dalam proses penyelidikan dan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. Tersangkanya dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Ada juga sejumlah alat berat di polis lain, yaitu sebanyak 16 unit truk roda 10 dan 5 unit alat berat. Kepala Desa Sebulu Modern Jumadin yang dikonfirmasi mengakui adanya penambangan batu bara secara ilegal di desanya. Hanya saja, sebagai aparat desa dia mengaku tidak bisa melarang, apalagi masyarakat sudah menjual lahannya kepada pengusaha tambang. Penambangan liar di Sebulu Modern bukan rahasia lagi. Diperkirakan negara dirugikan ratusan miliar sejak beroperasinya oknum-oknum pelaku illegal mining. Sebuah LSM dari Lira Lumbung Informasi Rakyat menyebutkan sudah sering melaporkan adanya kegiatan ilegal itu tapi tidak pernah digubris. Pada prinsipnya sebenarnya kami sudah laporkan ke Mabes ke Polri, ke Polres Kukar, bahwa dengan adanya tambang dugaan ilegal di Sebulu yang lagi marak sampai saat ini, sudah kami laporkan secara tertulis. Namun sampai saat ini kayaknya belum ada progres mengenai laporan kami itu. Terakhir saya konfirmasi lagi ke pihak Polres. Terus penyidiknya mengatakan bahwa lagi sakit. Nah, tapi itu sudah 2 mingguan lebih, hampir 3 mingguan. Surat itu kami kirim. Cuman pertanyaan saya, kira-kira kapan ya? Tersangka FF ditangkap setelah diperiksa di Mapolresta Samarinda. Tim Barreskrim Mabes Polri kemudian membawanya ke Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.